الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله الذي أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الميامين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومدادك الجاري واجمعنا به في كل أدوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد. Yang kami muliakan dan yang kami hormati para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, khususnya keluarga besar Al-Habib Salim bin Ali As-Saggaf dan anak-anak beliau, cucu-cucu beliau semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan hajat dunia dan akhirah, diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kelapangan di dalam segala hal, dan Allah khususnya mudahkan kepada guru kita Al-Habib Ibrahim bin Abdul Hamid As-Saggaf di dalam membina ribat Nurus Sa'adah ini, dan mudah-mudahan semua santri beliau diberikan ilmu yang manfaat fid dunya wal akhirah, dijadikan santri yang beradab dan berakhlak mulia, menteladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sahabat dan teman-teman kami yang kami muliakan, kami hormati, mudah-mudahan mereka semuanya diberikan kemudahan di dalam berdakwah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat yang berhadir di tempat yang mulia ini, di tempat diadakannya peringatan Haul Al-Habib Salim bin Ali As-Saggaf, maka mudah-mudahan ini menjadi bukti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan penyebab kita dikumpulkan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah mendengar daripada guru-gurunya kita, dan kami yang berdiri di sini cukup untuk doa. Jadi kita mendengar, jadi berdoa aja lagi. Jadi insyaallah karena sudah cukup daripada Al-Ustadz Khairan, kemudian ada Al-Ustadz Arsyad, kemudian tadi yang pertama Al-Habib Ahmad Al-Haddad, yang beliau telah menyampaikan tentang bagaimana keadaan di kota beliau di Britania, walakif London, Britania Raya. Ya khair, Masya Allah, ulun kada bisa bahasa Inggris lah. Kalau Al-Habib Ibrahim, Ustadz Khairan itu Masya Allah. Kalau ulun kena, kalau pina ke bahasa kalua, maaf-maaf aja lah, habis sembian ngalih bener kena. Jadi Alhamdulillah kita telah mendengar dan insya Allah bisa mengambil daripada apa yang beliau sampaikan. Di dalam peringatan Haul berarti kita mengingat tentang akan adanya kematian. Setiap kita yang hadir, yang berkumpul di dalam majelis ini, tidak akan pernah kita terlepas daripada kematian yang Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan kepada kita semua. Akan tetapi kematian kita itu bisa berbeda. Ada mereka yang mati di dalam kebaikan, ada yang mereka mati di dalam keburukan. Maka sebelum kematian datang kepada kita, kita lazimi, kita jadikan hobinya kita melakukan amal yang soleh, amal yang baik, amal yang dicinta Allah Subhanahu wa ta'ala, amal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, amal yang mendekatkan diri kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kalau kita seorang hamba cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, maka itu adalah hal yang memang wajib, yang memang harus kita lakukan. Tetapi yang kita inginkan adalah meraih cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, meraih cintanya Rasulullah kepada kita. Apabila kita melakukan salat yang diwajibkan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah kewajiban, dan kita mencintai Allah karena Allah memberikan kenikmatan yang begitu banyak kepada kita. Tetapi bagaimana kita untuk meraih cinta Allah Ta'ala itu? Maka perbanyak untuk melakukan perkara yang Allah cintai, perkara yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga tidak berlalu hari kita, siang hari kita, malam hari kita,
kecuali kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali kita selalu ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adkurkum. Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, fadhkuruni, ingatlah oleh kalian akan aku, niscaya aku ingat kepada kalian. Kalau kita ingin dikenal Allah Subhanahu wa taala, kita ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala, apa sih yang menyebabkan Allah cinta? Apa yang mendekatkan diri kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka jangan meninggalkan salat seperti yang kita dengar tadi daripada Al-Ustaz Arsyad. Kita mendengar beliau salat, tapi banyak orang yang meninggalkan salat. Masih banyak orang-orang yang menggibah. Maaf, apalagi ibu-ibu bangun pagi-pagi, bukannya menyiapkan kopi buat suami, makanan buat suami, tapi lebih dahulu mendahulukan media sosialnya dulu, mendahulukan HP-nya terlebih dahulu. Belum mandi lagi sudah selfie dan sebagainya, buka TikTok dan sebagainya. Ini bukan sesuatu yang tidak ada, dan ini nyata terjadi di masa kita. Karena ya ikhwani, kita berada di akhir zaman, kita berada di penghujung daripada masa saat ini. Kita telah dekat dengan nama yang dinamakan kiamat. Coba kita melihat bagaimana saat ini mereka yang berada di Palestina, wanita-wanita yang berada di Palestina, mereka tidak sibuk dengan media sosial mereka tidak sibuk dengan keduniaan, tapi mereka sibuk bagaimana mereka merawat anak-anak mereka yang telah ditinggal yatim, bagaimana mereka mencari penghidupan, bagaimana untuk hidup bertahan saat itu. Kita nikmat, makan enak, tapi kita sholat malas. Kita hadir di majelis ilmu, kita dikasih makan. Kita duduk di majelis ilmu, kita dikasih makan. Makanan zahir kita dapatkan, rohaninya kita juga dapatkan. Tetapi mereka yang berada di Palestina, walaupun kenikmatannya tidak sama dengan kenikmatan kita, tetapi ada kenikmatan yang tidak kita miliki daripada mereka, kenikmatan iman yang begitu kuat dalam hati mereka. Salat di bawah reruntuhan masjid, salat di dekat dengan suara-suara senjata, tetapi mereka tetap mengangkat Allahu Akbar. Mereka tetap membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kalahnya kita, karena kita cuma nikmat secara tempat, tetapi nikmat secara ruhani, secara batin telah sirna dalam hati kita. Kita sering hadir majelis, tetapi terkadang niat kita tidak tepat meletakkan niatnya kita. Maka letakkan niat yang tepat di dalam setiap perbuatan. Sampai Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad pun beliau telah banyak menjelaskan di dalam kitab Ad-Da'watut Tammah tentang bagaimana penuntut ilmu, tentang bagaimana orang yang berilmu, dijelaskan oleh beliau dengan sejelas-jelasnya. Nah, maka mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang berkumpul di tempat ini adalah orang-orang yang dikuatkan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan di dalam segala hal, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga alhamdulillah, ini beliau Al-Habib Salim, beliau termasuk orang yang sangat luar biasa. Beliau juga dermawan, beliau senang kepada cucu-cucu beliau. Beliau selalu membahagiakan cucu-cucu beliau, ngasih uang biasanya, dan itu dilakukan oleh beliau walaupun nominalnya itu cuma kecil, tetapi membahagiakannya itu yang sangat luar biasa. Bukan dinilai dari besar dan sedikitnya mengasihi orang, tetapi dinilai kebahagiaan orang tersebut. Itu yang luar biasa. Ketika kebahagiaan didapatkan oleh seorang anak, maka mungkin anak itu di dalam hatinya, mudahan pian jadi orang baik. Ketika itu tulus dari dalam hati orang yang bahagia, maka doa itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pian tulak ke kelampayan. Di kelampayan itu banyak kananakan meminta-minta. Di kiaunya haji seberataan, Pak Haji,
memberi duit pian. Nah, insya Allah didoakannya mudahan pian babini pulang ya. Padahal sudah babini ini alhamdulillah aja. Tapi saya heran ini adalah alhamdulillah. Nah, jadi doanya bisa kabul itu. Jadi alhamdulillah, masya Allah. Jadi kasih walaupun nilainya hanya sedikit. Al Habib Salim Segaf, beliau masya Allah luar biasa beliau. Beliau memberi walaupun biasanya beliau di sempolan beliau itu ada duit. Jadi beliau kalau naruh uang itu di sempolan. Ini ada yang insya Allah semuanya ingat, ada guru Basuni, kakak Basuni itu tahu bagaimana Habib Salim. Beliau ngasih, sini dikasih uang. Dan bahkan ada orang yang berobat kepada beliau minta air doa. Beliau terkadang tidak mau menerima. Itu uangnya tidak mau menerima, diterima dikasihkan lagi sama orang yang meminta air kepada beliau. Ini adalah sifat yang diwariskan juga kepada anak-anak beliau. Maka mudah-mudahan sifat yang seperti itulah yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau orang yang tidak pernah mengatakan tidak kepada siapapun kalau ada yang meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah berhasil di dalam dakwahnya beliau karena juga beliau adalah orang yang dermawan. Beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dermawannya luar biasa, adabnya luar biasa, akhlaknya luar biasa, tidak pernah nyakitin hati orang. Kalau kita pengen sukses di dalam dunia ini, jangan kita menyakiti hati orang, jangan kita senang mencela memaki orang. Kembalikan, kita lebih baik atau lebih buruk daripada mereka. Terkadang kita membangga-banggakan diri dengan keberaniannya kita, mengajak hal yang tidak baik kepada umat Sayyidina Muhammad. Wallah, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak seperti itu. Ini lisan begitu luar biasa, jaga lisannya kita. Seperti apapun ilmu seseorang, seperti apapun hebatnya keilmuan, tetapi tanpa adab dan akhlak yang mulia, maka tidak pernah dipandang Allah subhanahu wa ta'ala, tidak pernah dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, tidak pernah dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sayyidina Muhammad, beliau di awal dakwahnya, ketika waktu itu Bai'atul Aqabah al-Ula, datang 12 orang laki-laki dari kota Madinah, 12 orang dari kota Madinah. Kemudian di waktu itu mereka mengambil perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Perjanjiannya, mereka tidak akan menyekutukan Allah, mereka tidak akan berzina, mereka tidak akan mencuri, mereka akan berbuat adil dan sebagainya dalam perjanjian tersebut. Kemudian 12 orang ini mereka pulang ke Madinah. Maka ketika sampai mereka ingin pulang ke kota Madinah, Rasulullah mengirim satu orang sahabat untuk menemani 12 orang ini hingga mereka bisa berdakwah ke kota Madinah. Maka di saat itulah sampai di kota Madinah mereka menyebarkan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma baqiyat baitun minal buyut illa fihi dzikrun nabi sallallahu alaihi wasallam wa dinil Islam. Tidak ada satu rumah di kota Madinah kecuali di dalamnya menyebutkan kekasih Allah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada satu rumah di kota Madinah kecuali di dalamnya disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan bukan harta Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan bukan kekayaan Nabi, yang disebutkan bukan ilmunya Nabi, tapi yang disebutkan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab ya ikhwan yang hilang daripada diri kita, akhlak yang hilang pada diri kita, bukan ilmu yang hilang. Ketika adab hilang, ketika akhlak hilang, maka ilmu juga ikut hilang. Ini yang telah hilang pada diri kita. Seandainya Sayyidina Muhammad mengedepankan ilmu, maka Islam tidak akan berkembang. Seandainya Rasulullah mengedepankan tentang bagaimana harta beliau, Islam tidak akan berkembang. Tetapi ketika Nabi duduk dengan fuqara wal masakin, ketika beliau duduk tanpa ada alas sama sekali, beginilah duduknya seorang hamba Allah. La ilaha illallah. Kalau kita pengennya
Alhamdulillah kalau kita dakwah duduk di atas mebel, masya Allah, di atas apa kursi yang tebal, empuk, itu kita. Jadi kita jauh betul, tetapi itu fasilitas. Kita perlu juga yang namanya fasilitas, tetapi jangan sampai fasilitas itu melupakan kita kepada tujuan utama, yaitu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah. Begitulah yang terjadi. Al-Habib Salim, beliau dakwah, beliau tidak mengedepankan ilmu beliau tidak mengedepankan yang lainnya, tetapi beliau mengedepankan bagaimana akhlak beliau, bagaimana santunnya beliau kepada siapapun, itu yang diterapkan. Hingga alhamdulillah juga Sayyidil Habib Hamid, aminya kita, beliau ini juga dulu yang sering membantu kita, dan juga abahnya daripada Al-Ustadz Arsyad, beliau ini juga sering membantu kita. Waktu kita berada di Tarim, bahkan sampai berangkat haji, itu beliau, abahnya beliau ini. Dan juga Habib Ibrahim, Masya Allah, beliau salah satu daripada Minal Mumtazin Bidaril Mustafa, Masya Allah, luar biasa. Sampai mungkin bahasa Perancis beliau bisa juga lah. Jadi luar biasa, alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, semua kebaikan tidak akan pernah dilupakan Allah Ta'ala. Semua kebaikan yang dilakukan itu selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun yang kalian lakukan, maka Allah akan membalasnya. Maka mudah-mudahan, sudah jam 11 juga, santri sudah makan kalau punya balum pas saja sedanglah. Nah, mudah-mudahan Habib khalas futur. Futur sabuh. Ya khair, masyaallah. Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkumpulan yang sesaat ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membangkitkan semangat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, membangkitkan semangat kita untuk mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah bangkitkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bangkitkan semangat kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidaklah mematikan kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh, dikumpulkan bersama orang-orang yang cinta dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua yang berkumpul menjadi anak-anak yang bakti dengan kedua orang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kubur-kubur orang tua kita menjadi kubur yang dipenuhi dengan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita diberikan singgasana dari dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apabila ada di antara kita yang telah membuat orang tuanya menangis, apabila ada di antara kita yang membuat air mata bercucuran dari kedua mata orang tua kita karena kesalahan yang kita lakukan, maka di hari ini kami meminta kepadamu ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, di dalam majlis ini ya Allah, maka engkau ampuni ya Allah segala kesalahan itu, engkau hilangkan kesalahan itu ya Allah. Jadikan kami semua yang hadir bisa kembali membuat orang tua kami tersenyum bahagia, bisa membuat mereka tertawa kembali, sebagaimana datang seorang sahabat kepada Rasulullah, tetapi ketika minta izin dengan orang tuanya membuat orang tuanya menangis, maka Rasulullah tidak mengizinkannya perang. Kata Rasulullah, pulanglah, buatlah ia tertawa sebagaimana engkau membuat orang tuamu menangis, buat mereka tertawa, buat mereka bahagia. Maka pulang dan membuat bahagia orang tuanya. Maka mudah-mudahan kita semua yang pulang dari tempat ini, pulang ke rumah, minta ampun cepat dengan orang tuanya kita. Apabila mereka telah tiada, ziarah kubur mereka, doakan yang terbaik, selalu lakukan amal yang baik, karena itu menjadi penerang bagi kubur orang tua kalian. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua yang hadir di hari ini dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad yang datang pertama kali mengetuk pintu syurga. Kata Rasulullah, aku datang ke pintu syurga, lalu aku meminta izin dibukakan pintu syurga. Maka di saat itu dibukalah pintu syurga, dan berkatalah malaikat penjaga syurga, demi Allah wahai Rasulullah, ini pintu syurga tidak dibuka sebelum engkau datang. Ini pintu syurga tidak diizinkan masuk sebelum umatmu masuk ke dalamnya. Ini pintu syurga, mudah-mudahan kita masuki. Mudah-mudahan
Kita semuanya dipandang bahagia oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Ustaz Khairani tadi, beliau mengatakan, ingin bahagia, bahagiakan Rasulullah. Maka kita insyaallah ini membahagiakan hati Rasulullah, dan kebahagiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai bukti ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dikabulkan hajat dan doa-doa kita, dan khususnya bagi saudara-saudari kita yang berada di Palestina, mudah-mudahan diselamatkan, dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan pertolongan kepada mereka, Allah berikan kekuatan iman kepada mereka. Anak-anak yatim yang telah ditinggal orang tuanya diberikan iman yang kokoh hingga mereka kembali bangkit membela agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang berada di Yaman, yang berada di Suriah, di Syam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan keimanan yang kokoh, dan khususnya kita semua yang hadir, amin ya rabbal alamin, ya akramal akramin, ya arhamar rahimin, ya mujibas sailin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, irhamna ya mukrim akrimna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat Al-Fakir. Ada salah dan khilaf, ulun ampun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, la bi dzikrillah tatma'innul qulub. Afdalu dzikri la ilaha illallah, 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 illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.